Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa dan selalu meningkatkan, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biimtithali awamirillah, dengan menjalankan perintah Allah, wajadina bin nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kula panjenengan sedaya saat nika di bulan Rajab menuju suatu bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan, yang di sana Allah mewajibkan kita berpuasa. Wajib berpuasa, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tentu itu dampak positifnya secara dohirun wa batinan, dohir batin, jasmani rohani, itu sangat agung, sangat luar biasa. Kalau dihitung pahala, maka pahalanya juga sangat luar biasa. Sebaliknya yang diharapkan itu karena dampak negatifnya juga sangat luar biasa. Dengan kesungguhan dan keridhaan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, jauh sebelum bulan Ramadan sangat perlulah kita persiapkan di bulan Rajab ini, sehingga nanti di bulan Ramadan itu kita itu bisa menjalankan kewajiban dari Allah, yaitu puasa, dan bisa dilaksanakan sebulan penuh. Karena bagaimanapun juga itu sesuatu yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk. Kemudian kita tidak boleh lupa bahwasanya di balik semua alam yang nyata ini, yaitu alam gaib, ada makhluk Allah juga yang namanya iblis dan pengikutnya, yaitu setan-setan itu selalu mencari kesempatan, terutama kepada kita manusia. Sebenarnya makhluk Allah yang lain, jin, juga digoda sama dengan kita. Sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah berbuat apapun yang bisa dilakukan oleh iblis atau setan-setan itu untuk menggoda kita, sehingga minimal paling tidak itu ketika kita kedatangan bulan Ramadan itu sudah niatnya sudah melenceng. Terus setan iblis
mencari cara agar nanti di bulan Ramadan itu umat Islam itu kalau bisa itu nggak sampai melaksanakan puasa. Itu sudah dirancang dan kita nggak nyadar karena memang nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan aja, kalau kelihatan itu kan itu mau menggoda kita, itu mau menggoda saya. Karena nggak kelihatan, jadi nggak terasa, sangat halus. Tapi ujung-ujungnya ya seperti itu, agar kita umat Islam itu agar tidak sampai melakukan puasa di bulan Ramadan yang sangat luar biasa itu dampak positifnya. Dan itu kita harus mawas diri, harus waspada. Jadi momen-momen di mana Allah itu menguji kepada kita semua, disitulah iblis bermain atau setan itu bermain. Bulan depan ada rame-rame pemilihan umum, di situ juga iblis bermain, setan-setan bermain, agar umat Islam lupa dengan akhirat, selalu memikirkan kemenangan, memikirkan pengikut, suara yang banyak, mencari itu, mencari pengaruh ke sana ke sini. Kita disibukkan bahas ini, bahas itu, biar kita itu lupa dengan akhirat. Padahal yang namanya kematian itu selalu mengintai kita, kapanpun saatnya. Pasti kalau Allah berkehendak itu terjadi. Tidak hari ini, tidak besok, semuanya bisa terjadi. Nah, kita dibuat lupa oleh semua itu. Dan kita ini dalam hidup ini tidak luput dengan ujian-ujian. Sebagaimana Allah dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 150, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh aku akan, sungguh benar-benar, ini ada dua taukid, lam dan nun taukid. Nah ini pasti, sungguh benar-benar aku akan menguji kalian semua. Diuji dengan sesuatu atau sedikit dari rasa lapar, seperti di bulan Ramadan. Nah itu diuji, nah itu dimanfaatkan oleh iblis. Makanya kita harus tahu diri, kita harus waspada, kita harus sadar, kita harus tahu kalau itu ada ujian, dan di dalam bentuk-bentuk ujian itu ada yang bermain di situ, yaitu iblis, agar kita menjadi orang yang putus asa, orang yang lupa, orang yang putus asa, sehingga jadi temannya nanti di akhirat sana, di neraka, maunya seperti itu, dengan lapar seperti di bulan Ramadan itu yang pasti. Terus kekurangan harta bendanya, bekerja atau usaha kemudian tidak beruntung, bangkrut. Kalau orang petani nggak panen, itu juga bermain di sana. Dari harta-harta kita itu di sana bermain. Wal anfusi, di dalam diri kita, ketika kita itu dikasih sakit, orang-orang yang kita cintai kemudian diambil oleh Allah, artinya meninggal dunia, di situ juga bermain, dimanapun. Wastamarot, kalau orang-orang yang menanam, kegagalan, tidak panen, ditipu orang dan macam-macam. Terus wabasyiris sobirin, berilah kabar gembira Muhammad bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu ingat bahwasanya semua itu kembalinya kepada Allah, semuanya datangnya dari Allah. Tujuannya adalah untuk menguji siapa sih yang tetap taat kepada Allah, dan siapa sih yang sudah meninggalkan Allah dengan segala macam ujian itu. Itu hanya ujian diberikan kepada kita. Setiap harinya kita itu akan mengalami seperti itu. Setiap hari kita akan mengalami seperti itu. Dalam diri kita nyambut gaya pegel, males, terus kemudian sholatnya biasanya jam segini kemudian sudah diundur, kadang-kadang sudah dikodok, kadang-kadang banyak yang ditinggalkan. Itu sudah diuji. Kemudian kita diuji dengan sesuatu, kemudian kita
berpikir terlalu berlebihan, dituntut anak, dituntut istri, minta yang ini, minta yang itu, kemudian kita itu berpikir berlebihan sementara yang dipikirnya nggak ada, kemudian kita putus asa minta pertolongan kepada yang tidak layak untuk dimintai pertolongan, macam-macam. Kemudian dijadikan kita itu lupa oleh godaan-godaan iblis. Jadi ini kita harus selalu waspada. Kalau semua itu memang dibuat seperti itu untuk menguji siapa sih yang tetap berpegang teguh pada Allah, tetap berpegang teguh gocean nenggone syariat, nenggone tuntunan Al-Quran, hadis. Toh Allah juga bisa memberikan kepada kita semuanya hidupnya bahagia, semuanya berkecukupan tanpa ada kekurangan sedikitpun, bahkan berlebihan. Tapi kan tidak seperti itu yang dikehendaki. Itu nanti di akhirat sana. Tapi Allah bisa seperti itu, tapi tidak. Nah, makanya yang seperti ini semuanya itu adalah ujian saja. Siapa yang kuat menghadapi itu? Berat, memang sangat berat. Orang yang kuat memandang orang yang tidak kuat itu ngomongnya nggak kuat. Tapi bagi orang yang tidak kuat kan memang tidak kuat. Tapi butuh support. Makanya orang itu butuh ilmu, butuh pengetahuan agar ditolong oleh Allah. Nah, tanpa ada ilmu pengetahuan kita tidak tahu kita harus bagaimana, kita harus kemana, kita tidak tahu. Makanya sangat penting yang namanya ilmu itu untuk menuntun kita mengarah kepada sesuatu yang benar. Kita bersikap seperti apa, kita berposisi di mana, itu dengan ilmu. Tanpa ilmu orang kan tidak tahu. Makanya mencari ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun, sangat wajib. Thalabul ilmi fardhatun, ada iyanya. Fardhatun, bukan fardhatun, fardhatun, sangat wajib bagi kita semua umat Islam. Oleh karena itu, kalau kita sebenarnya di mana saja, bertemu dengan siapa saja, ilmu itu tidak pandang bulu. Kalau zaman dulu budak pun bisa kita ambil ilmunya kalau memang kita tidak punya dan budaknya itu punya. Kalau sekarang tidak pandang dari siapa, pokoknya ilmu, pokoknya kebenaran. Jadi selama kita masih hidup, kesempatan untuk mencari ilmu lewat khutbah Jum'ah, lewat pengajian-pengajian. Kalau jenengan sedoyo melihat di YouTube itu, tapi hati-hati siapa yang menyampaikan. Khawatir nanti orang-orang yang berseberangan paham, itu aja. Ya bisa saja kalau kita tahu untuk perbandingan, tapi kita harus tahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita siapkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan, siapkan secara fisik, secara rohani, secara ekonomi, agar nanti di bulan Ramadan kita itu bisa ditolong oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan pikir hari rayanya dulu. Jangan kemudian kita terpengaruh oleh istri-istri kita atau orang-orang wanita itu yang kebanyakan mikirnya sudah bukan Ramadannya tapi hari rayanya. Hati-hati itu. Nanti disitulah iblis nanti juga bermain. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan faedahnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun fa ya muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma adfa'na al wala al bala wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan bi rahmatika arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.